Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh mahasiswa. Seperti dengan yang sudah saya umumkan di WA Group ya, maka perkuliahan kita pada minggu ini akan kita laksanakan secara online. Oleh karena itu, materi untuk minggu ini yaitu tentang investasi akan saya share melalui video ini ya. Nah, seperti kita ketahui, teman-teman semua, saat ini pemerintah sedang menggalakkan ya investasi, baik itu investasi yang berasal untuk dari dalam negeri ya, dari investor dalam negeri maupun dari investor luar negeri. Nah, ini kita lihat nih kira-kira apa sih fungsi dari investasi ini ya, terutama untuk perekonomian di Indonesia, serta jenis-jenis investasi apa saja sih yang bisa kita yang bisa menghasilkan, dan menguntungkan ya. Oke, kita lihat dulu pengertian dari investasi, yaitu investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para penanam modal yang menyangkut penggunaan sumber-sumber seperti peralatan, gedung, peralatan produksi, mesin, dan lain-lain. Ini menurut Samuelson dan William tahun 1993. Investasi bisa dikatakan juga sebagai tabungan yang ditanam di sebuah perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Oke, fungsi investasi apa saja? Di sini fungsi investasi ialah sebagai suatu pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang tujuannya untuk mengganti, bisa juga untuk menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Lalu, fungsi investasi di sini juga merupakan kurva ya yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Tujuan investasi ini punya beberapa tujuan. Teman-teman semua ya. Pertama, untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode ya. Intinya untuk mendapatkan income atau pendapatan, untuk membentuk suatu dana khusus ya, untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui kepemilikan sebuah ekuitas, kepemilikan modal suatu perusahaan tersebut, untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar ya sebagai produk yang dihasilkan, untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan yang sejenis, dan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Oke, jenis-jenis investasi banyak nih teman-teman semua ya, kita bagi-bagi ya di sini berdasarkan asetnya, yaitu real asset yang pertama ya, jenis investasi yaitu dalam bentuk real asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Kalau financial asset ini berupa dokumen surat-surat ya, seperti saham, teman-temannya sekuritas ya. Ya. Jadi merupakan dokumen atau dalam kurung surat-surat ya, klaim tidak langsung dari pemegang terhadap sebuah aktivitas real pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut ya. Nah, jadi sekuritas berarti nanti mungkin dalam bentuk saham, obligasi ya. Lalu kemudian investasi berdasarkan pengaruhnya, yaitu investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari suatu kegiatan investasi. Ini ada dua macam. Yang pertama, investasi autonomous, yaitu investasi yang tidak dipengaruhi pada tingkat pendapatan yang sifatnya spekulatif. Yang kedua, investasi include, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa dalam tingkat pendapatan. Ya. Lalu kemudian berdasarkan sumber pembiayaannya, ini berarti permodalannya ya teman-teman semua ya, ada yang berasal dari modal asing dan ada yang berasal dari modal dalam negeri. Tapi ada juga yang mungkin gabungan. Ya, jadi ada perusahaan-perusahaan juga di Indonesia yang mungkin sekian persen permodalannya dari asing, lalu sekian persen sisanya dari dalam negeri ya.
Sedangkan untuk berdasarkan bentuknya, yaitu ada investasi portofolio, ini investasi yang dilakukan melalui pasar dengan instrumen surat berharga, ini melalui portofolio berarti saham, obligasi ya, teman-teman semua. Lalu juga ada investasi langsung. Nah, jadi ada mungkin investor yang sukanya dia mungkin memilih investasi dalam bentuk saham aja, dia senang main saham, obligasi ya. Tapi ada juga yang mungkin saya maunya investasi real saja ya, misalnya membangun pabrik, mengakuisisi perusahaan dan sebagainya. Ini investasi yang langsung ya. Lanjut, manfaat investasi apa saja teman-teman semua? Yaitu dapat menjadi potensi penghasilan jangka panjang ya. Dapat mengungguli inflasi, dapat memberikan penghasilan tetap, dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan, dapat berinvestasi dengan suatu keadaan keuangan. Ya. Jangka waktu investasi ini ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, ya. Kalau jangka pendek maksimum 3 tahun, jangka menengah itu 1-3 tahun, dan jangka panjang lebih dari 3 tahun. Mohon maaf, ini ada sedikit kekeliruan ya. Jangka pendek itu maksimum 1 tahun. Nah, ya ini saya keliru nih di slide-nya, nanti teman-teman diperbaiki ya. Jangka pendek itu maksimum 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, dan jangka panjang lebih dari 3 tahun. Oke, kemudian untuk bentuk investasi ini juga ada macam-macam. Yang pertama mungkin investasi tanah. Nah, dengan melakukan investasi tanah ini, diharapkan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah. Nah, makanya harga tanah akan meningkat di masa depan karena kan populasi akan semakin meningkat, teman-teman. Sementara jumlah tanah ini sepertinya tetap nih ya. Nah, otomatis kebutuhan akan tanah itu akan semakin meningkat, tanah tempat tinggal ya. Makanya kalau kita investasi tanah dan tempat tinggal ini biasanya cukup menguntungkannya karena harganya biasanya prediksinya akan terus naik karena permintaannya makin bertambah, orang jumlah yang membutuhkan tanah dan tempat tinggal makin banyak karena jumlah penduduk makin tinggi, sementara tanah itu semakin sedikit ya, tidak berubah jumlahnya ya. Lalu ada investasi pendidikan, itu dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian maka diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Jadi ini salah satunya nih kita nih teman-teman semua ya, teman-teman semua lakukan ini kuliah ya, kuliah S1 ini juga tujuannya apa supaya teman-teman bisa nanti mendapatkan gelar sarjana. Nanti mungkin ada yang kuliah lagi, saya mau lanjut lagi Bu ke jenjang berikutnya S2, boleh ya, itu investasi teman-teman, jadi jangan khawatir ya. Investasi nanti kalau sudah dapat gelar kan bisa digunakan untuk mencari pekerjaan ya. Harapannya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pekerjaan yang akan kita dapatkan akan semakin baik dan pendapatannya akan semakin besar ya. Lalu ada investasi dalam bentuk saham. Nah, di sini diharapkan perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari hasil kerjanya ya, dilihat dari perkembangan sahamnya ya. Kalau kinerjanya bagus otomatis nilai sahamnya akan terus naik. Tapi kalau kinerja perusahaan itu semakin memburuk ya kemungkinan nilai sahamnya akan turun ya. Lalu investasi mata uang asing. Nah, di sini dengan melakukan investasi mata uang asing diharapkan investor akan mendapatkan keuntungan dari menguatnya nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal. Oke, lingkungan investasi ini ada yang pertama ada sekuritas. Ya. Oke, lingkungan investasi di sini perlu memperhatikan ya lingkungan tempat terjadinya sebuah investasi ya. Tujuannya apa? Agar lingkungan tersebut dapat menjamin kelangsungan investasi. Nah, berikut ya beberapa pengertian dari lingkungan investasi. Yang pertama, sekuritas, yaitu selembar kertas yang menunjukkan hak investor untuk prospek dan properti dan kondisi tertentu di mana ia dapat menjalankan haknya. Pasar sekuritas yaitu mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset finansial, dan perantara finansial adalah organisasi yang menerbitkan klaim finansial
atas diri mereka sendiri dan menggunakan dana yang diperoleh terutama untuk membeli aset finansial lainnya. Ya. Lanjut proses-proses investasi di sini, yaitu setelah memilih dan memahami lingkungan-lingkungan dari investasi, maka perlu juga memahami proses dari investasi. Nah, bagi investor pemula nih, penting ya untuk tahu proses-proses investasi itu apa saja sih? Nah, ya. Pertama, menetapkan sasaran investasi. Yang kedua, membuat kebijakan investasi. Yang ketiga, memilih strategi portofolio. Yang keempat, memilih aset. Dan yang kelima, mengukur dan mengevaluasi kerja. Oke, yang terakhir, di sini kita lihat kesenjangan realisasi investasi. Ya, jadi masalah ini bisa saja timbul ya dalam peraturan investasi swasta di tanah air ya. Bukan semata-mata ketimpangan sektoral dan regional, tetapi juga masalah kesenjangan antara rencana yang disetujui dengan realisasi investasinya. Faktor-faktornya antara lain gejala ekonomi biaya tinggi di tanah air ya. Prosedur penanaman modal di Indonesia sangat tidak efisien. Ya, semua ya. Jadi sehingga ini menjadi hambatan ya bagi penanaman modal di Indonesia. Lalu calon investor harus menunggu waktu yang lama untuk mengurus prosedur-prosedur. Nah, ini birokrasi dan sebagainya. Walaupun pada saat ini sudah terlihat ya beberapa penyederhanaan dalam pengurusan prosedur-prosedur untuk kita investasi ya. Jadi seperti pengurusan izin ya dan sebagainya itu sudah mulai birokrasinya saya lihat sudah mulai bagus ya, jadi nggak terlalu panjang. Jadi pengurusan izin-izin usaha itu sudah mulai cepat sekarang ya, sudah mulai cepat, jadi sudah mulai membaiklah jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Lalu ada juga faktor objektif, yaitu lebih menariknya investasi di luar negeri daripada di dalam negeri. Nah, ini mungkin baik karena mungkin hasilnya lebih besar ya, atau bisa juga karena fasilitas atau kemudahan berinvestasi di negara lain itu lebih baik ya dibandingkan di negara kita ya. Nah, berarti inilah beberapa mungkin ada sedikit permasalahan ya yang mungkin nanti dihadapi oleh seorang investor, namun intinya saat ini negara kita sedang banyak berbenah diri ya. Saya rasa juga seperti yang tadi saya kemukakan, proses untuk investasi saat ini sudah mulai membaik ya. Nah, untuk persaingan nih teman-teman semua ya, persaingan untuk investasi ini negara kita nih bisa bersaing ya dengan negara-negara seperti Cina, Vietnam dan India. Nah, ini inilah negara-negara saingan kita ya dalam menarik investor ya untuk berinvestasi. Oke, baik teman-teman semua, demikianlah materi kita pada hari ini. Saya berharap materi ini bisa lebih bisa jelas ya, bisa teman-teman pahami. Nanti saya akan share beberapa pertanyaan ya melalui WA Group. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa menjadi bahan untuk responsi maupun ujian akhir semester ya. Nanti saya share pertanyaannya, monggo siapa yang bisa jawab nanti bisa saya masukkan ke dalam nilai keaktifan. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.